Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nabila Sukmayuni. Saya dari KPI kelas 3F. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Teori Komunikasi Massa, dosen pengampu Siti Nurbaya, MSI. Nah, soal yang pertama, kenapa ilmu komunikasi ini berpengaruh atau penting dalam kehidupan manusia dan juga perkembangan ilmu pengetahuan? Karena ilmu komunikasi adalah sesuatu hal yang melekat pada diri kita yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi selama kita hidup, kita tetap akan terus berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kenapa sih hal ini penting bagi perkembangan ilmu? Nah, perkembangan ilmu sendiri itu ada karena kebutuhan manusia. Nah, ilmu komunikasi ini mencangkup semua kebutuhan manusia. Jadi hal ini beriringan atau ada sangkut pautnya gitu. Misalnya nih, ilmu komunikasi juga mencangkup tentang kebutuhan manusia tentang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Maka dari itu, pentingnya ilmu komunikasi dalam kehidupan dan juga sebagai perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua selanjutnya, pengertian komunikasi menurut saya. Komunikasi menurut saya itu penyampaian pesan dari seseorang melalui suatu saluran atau media kepada orang yang kita tuju yang menyebabkan berbagai efek yang ditimbulkan. Misalnya efek perasaan senang, bahagia, sedih, ataupun marah. Lebih mudah seperti ini. Komunikasi juga mencakup hal-hal yang kecil tanpa kita sadari. Misalnya nih, kita mengirim pesan kepada teman kita dan teman kita mengerti apa yang kita maksud. Nah, di situ komunikasi sudah berjalan, sudah berlangsung seperti itu. Namun jika komunikasi itu berjalan tidak baik, misalnya saya menyampaikan pesan kepada teman saya dan teman saya tidak mengetahui, itu terjadi adanya miscommunication. Nah, adanya komponen-komponen konseptual dalam komunikasi. Di sini saya akan menyebutkan 3. Nah, yang pertama, interaksi. Interaksi adalah suatu hal yang sangat penting dalam komunikasi. Karena tidak adanya interaksi, komunikasi tidak akan berjalan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya nih, mudahnya seperti ini. Saya sedang berjalan nih, sedang perjalanan menggunakan kereta api. Nah, dalam kereta api itu kan disebutkan ya, kalau orang yang duduk, yang diprioritaskan untuk duduk itu orang yang lansia, sedang hamil, atau memiliki keterbatasan fisik gitu. Nah, sedangkan saya pada saat itu saya melihat nih, ada seseorang yang duduk namun terlihat tidak sedang hamil, tidak tua pula, tidak lansia maksud saya, dan tidak memiliki keterbatasan. Nah, tanpa kita berinteraksi dengan dia, kita tidak akan tahu alasan dia tetap duduk, padahal yang diprioritaskan itu adalah untuk ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki keterbatasan. Bisa jadi karena dia sangat kelelahan atau mungkin tidak bisa berdiri lama. Tuh. Jadi harus adanya interaksi agar kita memahami situasi dalam komunikasi. Nah, yang kedua ada pengertian, yaitu komunikasi, proses di mana kita memahami dan dipahami oleh orang lain. Contohnya, misalnya teman saya mengirim pesan kepada saya dan saya mengerti nih apa yang dia maksud. Nah, begitu pula sebaliknya. Gitu. Nah, yang ketiga, alat saluran atau sambungan yang digunakan, atau lebih mudahnya media yang digunakan. Pada masa komunikasi pada masa sekarang, medianya sudah mencangkup hal-hal yang luas ya, tidak hanya koran, radio, televisi. Pada zaman dulu kan seperti itu. Cuman pada zaman dulu pula hal-hal itu terbatas, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki. Namun pada masa sekarang hampir seluruh atau semua kalangan masyarakat mempunyai alat atau media komunikasi seperti handphone, televisi, majalah, koran. Itu adalah hal yang sudah lumrah di kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada orang banyak.
Jadi komunikasi massa ini cenderung menggunakan sebuah media perantara seperti media elektronik ataupun media cetak, koran, televisi, radio, dan lain-lain. Proses komunikasi massa yaitu melibatkan banyak orang dalam penyampaian informasi tersebut gitu. Nah, pengaruh apa sih komunikasi massa mempunyai pengaruh apa sih kepada setiap individu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 pengaruh komunikasi massa terhadap individu. Nah, yang pertama efek kognitif. Nah, efek kognitif ini efek atau akibat yang ditimbulkan kepada diri kita atau diri komunikan yang sifatnya inovatif. Lebih mudahnya seperti ini. Contoh, misalnya saya pagi-pagi ingin berangkat kuliah dan saya melihat tayangan televisi bahwa menyiarkan adanya perkiraan cuaca hari ini akan hujan. Nah, secara tidak langsung saya mengetahui informasi itu, saya akan membawa payung atau jas hujan nih untuk bersiap-siap karena hari ini diinformasikan akan terjadinya hujan seperti itu. Nah, yang kedua ada efek prososial kognitif. Nah, efek ini mirip dengan efek kognitif yang tadi saya sebutkan, memberi manfaat kepada setiap individu. Contohnya seperti ini, saya misalkan membuka Instagram dan melihat sebuah tayangan video, flyer, gambar, dan lain-lain yang menjelaskan nih bahwa bagaimana caranya merawat wajah agar sehat gitu, merawat kulit wajah agar sehat. Nah, di situ saya melihat dan membaca, wah ternyata informasi ini bermanfaat nih. Seperti itu. Itu adalah efek prososial kognitif. Nah, yang ketiga ada efek afektif. Efek ini adalah efek yang ditimbulkan setelah kita membaca atau mendengarkan atau melihat sebuah informasi dari media massa, yaitu efek perasaan. Perasaan sedih, marah, prihatin, atau gembira. Contohnya seperti ini, misalnya nih, saya sedang melihat tayangan berita adanya banjir dan banyak nih korban jiwa yang meninggal gitu. Nah, di situ secara langsung saya akan sedih. Nah, itu adalah akibat dari efek afektif. Nah, selanjutnya efek behaviora. Efek behaviora ini cenderung lebih ke tindakan ya. Seperti misalnya biar mudah dipahami, saya contohkan anak kecil nih menonton siaran televisi yang seharusnya tidak dia tonton karena tidak sesuai dengan usianya. Di dalamnya terdapat adanya kekerasan dan lain-lain. Nah, anak itu cenderung akan dapat bertindak seperti itu gitu karena mencontoh hal itu gitu. Selanjutnya saya akan menanggapi dari pandangan tersebut nih. Menurut saya memang betul pada masa sekarang memilih media massa yang independen atau tidak memihak itu sangat susah. Namun ya, pada masyarakat awam mungkin media massa adalah hal yang benar. Misalnya kayak, media massa ini menyiarkan suatu hal yang objektif, yang benar, kehidupan nyata gitu. Makanya diinformasikan. Namun bagi orang-orang yang sudah memahami tentang komunikasi atau media atau hal yang berhubungan media massa, pasti akan tahu sebenarnya media massa itu juga di dalamnya ada campur tangan suatu oknum atau suatu lembaga. Jadi seperti ditambah-tambahkan seperti itu. Nah, hal ini sangat berdampak negatif ya bagi tidak menguntungkan gitu bagi masyarakat, karena masyarakat hanya tahu bahwa media menyiarkan yang baik-baik saja, padahal di dalamnya adanya kerusuhan atau apa yang disembunyikan seperti itu. Nah, contoh mudahnya ya seperti ini. Misalnya si A mempunyai saham yang banyak di suatu perusahaan media atau sebuah saluran televisi. Dia memiliki saham nih yang banyak. Nah, suatu ketika dia akan mencalonkan diri menjadi menteri. Secara tidak langsung dia mengikuti partai kan. Nah, partai itu membuat sebuah koalisi kubu-kubu dalam pemilihan. Nah, maka saluran media massa yang dia miliki itu, yang
saham dia banyak di dalamnya itu akan cenderung memihak nih kepada koalisinya dia gitu. Jadi tidak independen, tidak objektif atau memihak kepada orang lain atau memihak sebuah lembaga seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang paradigma dalam ilmu komunikasi. Nah, paradigma itu adalah sebuah pandangan. Jadi, paradigma adalah pandangan yang digunakan untuk penelitian. Karena teori ada karena adanya pandangan. Nah, ada tiga paradigma dalam ilmu komunikasi. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan menggunakan bahasa yang saya pahami. Yang pertama, paradigma positivistik. Paradigma ini menganggap bahwa adanya aksi tentu akan ada reaksi. Ada hal yang mempengaruhi sesuatu, namun harus berdasarkan data yang valid, data yang benar, dan data yang konkret. Adanya bukti nyata, jadi harus ada data yang objektif gitu. Jadi tidak ada data berarti tidak bisa dikatakan sesuatu itu benar, sehingga penelitian positivistik ini menganggap objektivitas adalah nomor satu gitu. Nah, paradigma ini beranggapan bahwa hasil dari penelitiannya atau hasil penelitian menggunakan paradigma ini selalu objektif gitu. Contoh mudahnya seperti ini. Misalkan nih ya, kita tidak bisa nih menyimpulkan bahwa virus corona ini berbahaya tanpa adanya data-data rekapan medis atau data-data laboratorium atau data-data yang valid. Jadi harus ada sebuah data yang valid yang menyebutkan bahwa virus corona ini berbahaya gitu. Ini paradigma ini tuh harus memiliki bukti sebelum melakukan teori tersebut gitu. Nah, yang kedua ada paradigma kritis, yaitu pandangan akan sesuatu hal yang sudah ada namun kita ingin nih adanya perubahan yang kita kehendaki atau mengkritisi suatu isu yang sudah ada gitu. Contoh gampangnya agar kita mengerti paradigma ini yaitu pada masa pandemi ini kita tidak boleh berkumpul bersama teman-teman kita atau bersama saudara-saudara kita. Padahal berkumpul dan bertemu saudara dan teman ini adalah hal yang baik, hal yang positif kan? Nah, paradigma ini menjawab nih alasan kenapa tidak bisa berkumpul dengan teman-teman pada masa pandemi seperti ini. Nah, paradigma akan menjawab bahwa karena adanya virus corona, maka jika berkumpul akan memperluas atau akan menyebarluaskan virus COVID ini gitu. Paradigma ini mengacu pada kenapa adanya hal tersebut gitu. Nah, yang ketiga adanya paradigma konstruktivisme. Nah, paradigma ini lebih kepada suatu yang membuat hal itu terjadi. Kenapa sih hal itu terjadi gitu? Paradigma ini bersifat menganalisis melalui argumen yang mendalam. Paradigma ini mengkaji melalui narasumber, mengapa demikian, bagaimana seterusnya, bagaimana cara mengatasinya gitu. Mudahnya seperti ini. Contohnya ya, kenapa sih adanya banjir di ibu kota? Paradigma ini akan menjawab karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan, banyak penebangan pohon di mana-mana gitu. Nah, paradigma ini juga mendalami kenapa hal tersebut terjadi, kenapa orang membuang sampah sembarangan gitu. Dan apa sih cara penanggulangannya gitu. Paradigma ini tuh lebih hampir sama memang seperti paradigma kritis, namun ini lebih mendalam. Yang terakhir, saya akan menjelaskan sedikit dua teori. Yang pertama, teori feminisme. Teori feminisme ini adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Jadi intinya ya, paradigma. Jadi intinya teori feminisme ini adalah pandangan bahwa perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Nah, orang-orang yang menganut paham feminisme ini disebut feminis. Teori feminisme ini muncul ketika adanya kesadaran
perempuan, bahwa perempuan juga tidak hanya harus di dapur, tidak hanya harus di rumah. Nah, hal ini terjadi pada abad 18 yang dipelopori oleh Mary Wollstonecraft yang menerbitkan bukunya yang berjudul A Vindication of the Right of Woman, yang di dalam mengatakan bahwa perempuan bukan hanya di rumah dan mengurus rumah saja. Lalu setelah itu muncullah nih tokoh-tokoh lain seperti Olympia de Gouges, Elizabeth Cady Stanton, Susan Anthony yang menyuarakan nih bahwa perempuan atau wanita dapat menuangkan isi pemikirannya dalam ruang lingkup yang besar, tidak hanya laki-laki. Gitu. Dan teori ini lama-lama menyebar ke bagian Asia dan sampai sekarang teori ini menyebar ke seluruh dunia. Nah, macam-macam dari feminisme ada beberapa ya, saya akan sebutkan. Nah, yang pertama feminisme liberal. Feminisme liberal ini menganut paham liberalis, yaitu paham kebebasan. Jadi berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan sama, maka perempuan harusnya tidak dapat atau tidak mengalami kekerasan seperti itu. Nah, yang kedua feminisme marxis komunikasi. Dalam pandangan ini muncul karena kaum perempuan dianggap rendah. Nah, teori ini berpandangan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya paham kapitalisme. Jadi paham kapitalisme ini yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya wanita perempuan menjadi memiliki tingkatan yang rendah dibandingkan laki-laki. Nah, yang ketiga ada feminisme sosialis. Nah, feminisme sosialis ini ada karena bertentangan dengan feminisme marxis komunikasi. Nah, feminisme sosialis ini berpandangan kapitalis bukanlah pokok permasalahan dari kenapa sih wanita kedudukannya direndahkan gitu. Bukan karena adanya paham kapitalis, namun sebelum adanya paham kapitalis tersebut, wanita memang sudah direndahkan. Nah, ini adalah pandangan feminisme sosialis. Nah, selanjutnya ada feminisme radikal. Nah, ini adalah pandangan, ide-ide atau pemikiran perjuangan yang menghasilkan hak-hak perempuan. Jadi dia lebih mementingkan kayak menyuarakan hak-hak dari perempuan seperti itu. Nah, yang kelima feminisme anarkis. Feminisme ini feminisme yang tergolong ekstrim ya, karena memandang laki-laki dan negara sebagai sumber utama yang memicu permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Jadi paham ini tuh tentang laki-laki dan negara itu salah. Mereka tuh salah karena menyebabkan permasalahan di kehidupan manusia, di kehidupan perempuan. Nah, yang terakhir feminisme postmodern. Pandangan ini berfokus pada menjadikan kaum perempuan sebagai feminis yang bebas serta berpikiran dan berpandangan luas sesuai keinginan masing-masing. Nah, jadi apa sih pokok-pokok dari teori feminisme ini? Sebenarnya pokok dari teori feminisme ini yaitu menjelaskan atau mencari hak kesetaraan dalam ketimpangan gender selama ini. Jadi pada masa dulu wanita tuh memang dianggap rendah, dianggap hanya menjadi ibu rumah tangga saja gitu. Nah, yang kedua yaitu untuk mencari keseimbangan gender seperti yang saya tadi jelaskan. Teori feminisme juga anti dari diskriminasi, penindasan, dan pertikaian. Nah, feminisme juga memiliki pokok yaitu memperjuangkan peran perempuan dalam berbagai bidang, baik politik maupun kehidupan sehari-hari dengan jangkauan yang cukup luas. Dari media sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan kita atau memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara tidak langsung. Misalnya menggunakan bersosial secara virtual gitu.
menemukan sebuah media-media seperti handphone, internet, dan lain-lain. Karakteristik dari media sosial ini yaitu pertama, jaringan. Dalam media sosial akan membentuk jaringan-jaringan antar pengguna sehingga terhubungnya kehidupan. Jadi ini adalah jaringan-jaringan yang menghubungkan kehidupan dari penggunanya, berinteraksi dengan pengguna-pengguna lain. Nah, yang kedua yaitu informasi. Media sosial menjadi sumber informasi bagi kalangan yang menggunakannya. Tapi memang pada masa ini hampir semua sih yang menggunakan media sosial ini. Nah, yang ketiga yaitu arsip. Maksud arsip dari ini yaitu bahwa media sosial akan menjelaskan atau memberikan informasi. Nah, informasi ini akan tersimpan dan suatu ketika dapat dibuka atau dibaca kembali di mana dan kapanpun bisa diakses. Nah, yang keempat adanya interaksi. Interaksi sesama manusia dalam kehidupan bersosial juga merupakan karakteristik media sosial. Nah, tentunya interaksi ini menggunakan media virtual gitu secara tidak langsung. Nah, yang terakhir penyebaran. Nah, ini penyebaran merupakan misalnya nih media sosial itu menyebarkan sebuah konten, sebuah informasi. Nah, hal ini mengembangkan atau memberitahu penyebarannya kepada atau informasinya tersebar nih ke seluruh pengguna. Fungsi dari media sosial sendiri itu apa sih? Nah, yang pertama sebagai sumber informasi. Tentunya kita kan tahu ya kalau media sosial itu sebagai sumber informasi. Seperti misalnya kita membuka berita di handphone atau dimanapun, pasti kita akan menemukan nih informasi apa sih hari ini gitu. Nah, selain itu juga nih yang kedua, fungsi dari media sosial itu yaitu media menghibur. Jadi bukan hanya untuk informasi atau ilmu pengetahuan, berita saja, namun media sosial juga menjadi sebuah sarana hiburan seperti adanya komedi, film, dan lain-lain. Fungsi media sosial yaitu berkomunikasi secara online. Jadi kita tidak harus jauh-jauh datang ke luar negeri agar mengetahui apa yang terjadi di sana gitu. Secara tidak langsung dengan mudah kita bisa mengakses nih dari rumah, bisa mengakses apa sih yang terjadi di luar sana gitu. Nah, menggerakkan masyarakat atau merupakan sarana berbagi. Misalnya nih ya, kita membuka media sosial Instagram, kita melihat nih ada flyer tentang bencana alam dan membutuhkan bantuan. Secara tidak langsung masyarakat akan tergerak untuk membagi atau berbagi kepada yang membutuhkan itu, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.